Nah, kan start. Aku minta tulisan satu pembuka. Malah kita di samping. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau, Allah Bapa di surga. Dan karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar, kasih anugerah-Mu tidak terputus-putus Tuhan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur pagi ini Bapa. Kami mau datang untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau pagi ini Bapa. Hari yang telah Engkau beri pada setiap daripada kami di sini, hari yang baru. Engkau telah memberikan setiap orang di sini Bapa hati yang mau menyembah-Mu, hati yang ingin memuji nama-Mu. Terima kasih akan kehidupan, akan nafas baru dan kehidupan baru yang Kau beri pada setiap orang, anak-anak-Mu yang ada di sini pada pagi ini. Biarlah pagi ini Bapa, Engkau datang dan Engkau memberikan urapan-Mu pada setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ingin menyembah-Mu pada pagi ini. Kami datang Bapa membawa kehidupan kami yang penuh dengan Tuhan, yang penuh dengan segala permasalahan, segala kekurangan, segala apa yang telah membenteras kehidupan kami. Pagi ini Bapa kami datang pada Engkau, sebab kami pasti Bapa di surga akan menolong, akan menuntun, akan melepaskan, akan membebaskan, dan akan memberi kesehatan yang baru kepada setiap orang yang percaya akan Engkau Bapa pagi ini. Terima kasih Bapa akan persekutuan pagi ini, kesempatan yang Engkau bagi pagi ini pada setiap kami yang akan berada di sini sepanjang ibadah kami. Kami mohon Bapa penyertaan Engkau dari awal hingga akhir persekutuan kami. Terpujilah nama Engkau. Terima kasih Bapa akan kesempatan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kepada kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian
bagimu Allah yang mengasihi kami, Allah yang sentiasa menjaga kami, memelihara kami, dan sentiasa mencukupi segala keperluan kami. Kami kembalikan Tuhan persembahan kami, berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup-Mu. Kau berkati persembahan ini Bapa, agarnya Tuhan Yesus dipakai dengan luar biasa untuk memperkembangkan kerajaan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Kau berkati semua kami agar kami sentiasa mempunyai kemurahan hati di dalam hidup kami, sama seperti Bapa adalah murah hati Bapa. Dan terima kasih lewat pujian penyembahan yang telah dipimpin oleh anak-anak kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau pakailah mereka seterusnya untuk pelayanan-Mu, agar mereka sentiasa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, nanti masaannya Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Kami telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk masa yang indah ini, di mana kami diajar oleh Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sentiasa mengasihi kami melebihi segalanya Tuhan, dan yang sentiasa mengutamakan kami di dalam apapun Tuhan Yesus keadaan. Kau tetap setia Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang setia, kami bersyukur punya Allah yang mengutamakan kami, kami bersyukur punya Allah yang sentiasa memperhatikan kami Tuhan, mengasihi kami dalam apapun keadaan Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah pudar, kasih-Mu tidak pernah padam. Dan inilah hidup kami Bapa. Ajarlah kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Tuhan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, dan yang lemah Kau kuatkan. Dan buat jemaat-Mu yang di rumah yang tidak dapat bersama kami beribadah pada pagi hari ini, Kau lawati mereka yang sakit, Kau sembuhkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, menjamah hati mereka Tuhan, agar hati mereka juga mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen.
Apa kabar semua? Haleluya, tepuk tangan kita untuk Tuhan. Dan saya mewakili gereja kita Bima Nasraman yang mengalu-alukan kedatangan semua jemaat Tuhan, khasnya yang pertama kali yang datang ke gereja kita Bima Nasraman. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan, kami menyambut dalam kasih Tuhan, kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan bagi yang di rumah yang mengikuti kebaktian kita lewat live streaming, ya, selamat beribadah di rumah. Kami percaya juga Anda yang di rumah juga akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Amen. Ya, jamahan urapan yang baru dari Tuhan. Amin. Oke, kita sambung khotbah pada minggu lepas. Bagian kedua, yaitu mengutamakan Allah dalam hidup. Ia diambil dari Matius 22 ayat 37 dan 38. Mari kita sama berdiri. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Katakan kepada rakan kita sebelah, saya mengutamakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Dan silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan begitu bersemangat pada pagi hari ini untuk terus belajar firman Tuhan, agar hidup kita sentiasa mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya. Pernahkah kita bertanya kepada pasangan kita masing-masing, siapakah yang terutama di dalam hidup? Kalau nanya sulawati kita, nanya laki bini kita, siapa yang paling tinggi di dalam kehidupan? Bisa? Tak kemana lo pangan coba? Yang Cikgu Helen, saya nanya, saya kena nanya Daliana, nak kena nanya, ya ngerti, yakin lah nah. Tak ke, ya, maya kepangannya. Suatu dalam percintaan, ada pasangan masing-masing tidak yakin akan cinta kekasihnya terhadapnya. Lalu dia bertanya, ya, berapa besar cintamu kepadaku? Enggak, bisa kalau nanya kayak Johannes, nadai, oh yakinnya nah, Riki, saya, ya, berarti yakin. Ya, ada sepasang kekasihnya sedang dating. Dan tiba-tiba yang lelaki bertanya kepada yang perempuan kekasihnya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saya melebihi segalanya? Ya, dia mau satu keyakinan. Ya, apakah kekasih dia ini benar-benar mencintai dia melebihi apapun yang di dalam kehidupannya? Ya, seperti ada keraguan. Jadi bila kekasihnya menjawab, engkaulah segala-galanya bagiku. Wow, terang mata naik nampak, ya, perincil mata. Hidupku sepi tanpamu. Begitu juga Tuhan. Jika manusia tidak mau diduakan, ya, setiap manusia mau diutamakan, semua manusia mau diberi perhatian penuh oleh pasangannya, cinta pasangannya, cinta kekasihnya harus miliknya seorang, ya. Begitu juga Allah. Allah juga mau kita mengutamakan dia. Allah tidak mau diduakan oleh kita. Allah harus yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Allah yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya?
Ataupun memang kita datang ke gereja, memang kita hidup sebagai orang percaya, tetapi Allah bukan yang terutama di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah memang mau memberkati kita. Allah memang mau sentiasa menyertai kita. Allah memang mau sentiasa memelihara dan melindungi kita. Dan Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Tapi ingatlah, tuntutan Allah bagi kita sebagai orang percaya adalah Allah harus terutama di dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Amen. Kenapa Allah harus menjadi terutama di dalam kehidupan kita? Mengapa Allah harus diutamakan? Jadi pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita akan belajar, yang harus kita tahu mengapa kita harus mengutamakan Allah di dalam kehidupan. Dan itu saya mau kita seperti biasa fokus dengan pembelajaran firman Tuhan, jangan main telepon. Sebab di gereja bukan masanya kita main telepon, masa ibadah. Ada yang kita harus fokus pada ibadah kita, kepada pujian penyembahan kita, kepada firman Tuhan yang kita pelajari bersama, dan sila catat ya firman Tuhan yang kita pelajari. Siap? Siap. Ya, saya sebijahana sebagai tajam mata malaikat bayar dah tumbos. Ya jaga ketunda ya. Yang pertama yang kita harus tahu, yang kita harus sedar mengapa kita mengutamakan Allah, sebab Allah sudah membuat kita yang utama baginya. Sedangkan kita bahwa Allah mengutamakan kita. Apa buktinya? Allah telah terlebih dahulu mengutamakan kita. Buktinya adalah Allah menciptakan dunia ini untuk kita, untuk manusia. Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Allah menciptakan, menyediakan segalanya, menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan ikan, menciptakan binatang, segala binatang, udara, bulan, matahari untuk menerangi dunia, dan banyak lagi. Di hari pertama sampai hari kelima Allah mencipta segalanya hanya untuk manusia, hanya untuk kita. Allah menciptakan segala fasiliti hidup bagi manusia terlebih dahulu. Baru hari ke-6 ya Allah menjadikan manusia, membentuk manusia, manusia hidup lalu menikmati segala fasilitas yang telah disediakan Allah bagi manusia. Itulah buktinya, tandanya Allah mengutamakan kita. Jadi jika Allah telah menyediakan sebelum manusia dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah serupa segama dengan Allah, mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kekhawatiran? Bayangkan, manusia hidup di dunia ini bukan satu orang. Manusia hidup di dunia ini bukan sepasang suami istri, perempuan dan lelaki. Manusia hidup di dunia ini bukan satu keluarga. Manusia hidup di dunia ini bukan satu rumah panjang, bukan satu banda, bukan satu bangsa, tetapi banyak bangsa, banyak negara yang dihuni oleh manusia. Coba Anda bayangkan, meskipun dunia ini dipenuhi oleh manusia, tetapi hidup manusia tidak pernah kekurangan. Mengapa? Karena Allah telah menciptakan dunia ini dengan fasilitas yang luar biasa, yang berkelimpahan, dan manusia tidak pernah kekurangan. Jadi kembali kepada pertanyaan, kenapa kita harus khawatir akan pakaian kita? Mengapa kita harus khawatir akan apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan? Kenapa kita harus khawatir akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita? Sehingga kita seringkali ragu akan pemeliharaan Tuhan dan tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan.
Sedangkan Allah telah menyediakan segala yang kita perlukan di dalam kehidupan ini melebihi dari jangkaan kita, jangkauan pikiran kita. Pernahkah kita terpikir akan itu? Dan Allah menjadikan manusia serupa gambarnya. Di peta asas biak kita bajiak sigat ya, serupa dengan gambar Allah. Bisa luka huruf N, huruf M, tukar huruf besar. Ya. Pendek-pendek pun kita tetap serupa dan segambar dengan gambar Allah. Amin. Ya. Tidak ada rambut seperti saya pun tetap serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Sipit-sipit pemata kita tetap serupa dan segambar dengan Allah. Ya, hitam legam pun kita tetap kita ciptaan yang Allah yang menjadikan kita, membentuk kita serupa segambar dengan Allah. Amin. Ya. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menjadikan kita lelaki dan perempuan. Artinya ada bagian Allah yang ditaruh, yang disimpan di dalam manusia. Ada sesuatu yang ilahi di dalam hidup kita. Kita dijadikan menurut kereta Allah. Setiap pribadi kita ada kereta Allah. Dan juga kita diberi hikmat, kita diberi pengetahuan, kita diberi kepandaian, dan kita diberi segala-galanya oleh Allah. Sebab itu hasil kaya Allah bagi manusia tidak sama dengan binatang, tidak sama dengan serangga, tidak sama dengan apapun yang Allah ciptakan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan tidak heran manusia pintar dari binatang, berpengetahuan, punya kepandaian yang dasar dari binatang. Manusia dapat membuat rumah yang cantik, rumah yang indah dibandingkan binatang. Manusia dapat membuat kereta, manusia dapat membuat telepon, manusia dapat membuat komputer, manusia dapat membuat kapal terbang, manusia juga dapat membuat kapal berenang. Pernah lihat kapal berenang? Sunyi ada orang kau jawab. Ya kapalnya terbaik orang. Ada yang nyebut kapal berenang, nah. Ya, kapalnya berair. Dan banyak lagi yang manusia dapat ciptakan, sedangkan manusia tidak dapat melakukan semuanya. Disitulah buktinya bahwa Allah mengutamakan kita. Sebab apa saja yang kita pikirkan, bila kita kerjakan, bila kita lakukan, ianya pasti bahagia. Apa saja yang dipikirkan oleh kita, bila dimasukkan, akan terjadi seperti ini. Di komputer kita masukkan, apalagi yang mencipta komputer, dia masukkan peristiannya, dan semuanya terjadi. Itulah hebatnya manusia. Ayam, babi, singa, unta dari dulu begitu saja, tidak pernah berubah, tidak pernah menciptakan segala sesuatu. Tetapi kita manusia luar biasa, menciptakan banyak yang telah manusia ciptakan, banyak yang manusia telah lakukan dengan begitu hebat dan dasar, sehingga mengubah kehidupan manusia di dunia ini. Itulah sebabnya kita dijadikan, dibentuk menurut rupa dan gambar Allah.
sebagian kepandaian, kepintaran, dan hikmat Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab Allah mengutamakan kita yang hidup di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Pernahkah kita memperhatikan ini? Atau bila kita baca kitab Kejadian hanya kita baca sepintas malu, seperti kita membaca surat kabar. Seterusnya yang ketiga, Allah membentuk kita. Ketika itulah Allah membentuk manusia. Dari mana Allah membentuk manusia? Allah membentuk manusia dari debu. Kemudian Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Suatu Allah menciptakan dunia dan segala isinya, menciptakan alam semesta, cakrawala. Allah hanya berfirman. Tetapi pada hari ke-6 Allah menjadikan manusia, Allah membentuk manusia. Berarti ya, kita bukan dicipta, tetapi kita dijadi dan dibentukkan. Allah terlibat, tangan Allah bekerja membentuk kita menjadi manusia. Setelah Allah mencipta dan menyediakan segala keperluan manusia, Allah berfirman, ya, cakrawala jadi, semua terjadi. Ya, tetapi bila tiba masanya manusia dijadikan Allah, ketika kutipan kiruh dimen, ya, bayangkan betapa istimewanya, betapa Allah mengutamakan kita. Kita ini buatan tangan Allah, dibentuk oleh Allah, tidak diciptakan sebab Allah mengutamakan kita. Dibentuk serupa segambar dengan Allah. Bukan dicipta melalui firman-Nya, tetapi dibentuk dari debu dan dihembuskan napas hidup. Roh Allah yang diberikan kepada kita, ya. Roh Allah, Allah memberikan napas hidup kepada kita, menghembuskannya ke dalam hidup manusia, lalu manusia hidup. Allah menghembuskan napas hidup ke dalam manusia, bukan kepada binatang. Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Roh Allah sendiri. Contoh, ya, Roh Allah sendiri diberikan kepada kita. Itu harus kita sadar. Binatang tidak punya roh. Hanya manusia saja punya roh. Binatang hanya punya jiwa. Sebab itu Yesus mati bukan untuk binatang. Walaupun dinosaur sudah pupus, ya, Yesus tidak mati karena dinosaur. Tetapi Yesus mati untuk kita semua. Jika manusia meninggal, mati, tubuhnya dikuburkan kembali ke tanah. Karena asal manusia adalah tanah. Roh manusia kembali kepada Allah yang telah menjadikannya serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi binatang jika mati, selesai. Jangan takut bila mati dituntut oleh Allah, mengapa kamu membunuh ayam? Pernah saya mendengar seorang, ya, dia berkata dia tidak mau bunuh ayam. Kenapa? Nanti takut bila mati Allah tuntut dia. Kenapa kamu bunuh ayam? Sedangkan kita dijadikan, dibentuk oleh Allah adalah untuk berkuasa atas segala binatang, berkuasa atas ayam. Dan itu adalah disediakan Allah untuk kita manusia, menjadi makanan kita. Jadi mengapa harus takut?
Tetapi manusia bila mati, dimanapun manusia mati, dengan apa cara pun manusia mati, ya meskipun tubuh hancur berkecai, meskipun manusia mati tenggelam di laut, roh manusia tetap kembali kepada Allah. Dan yang percaya, yang hidup taat kepada Tuhan, yang menjaga kekudusannya, akan hidup bersama Allah di surga. Tetapi meskipun sebagai orang percaya, tetapi tidak menjaga kekudusannya, akan hidup terpisah dari Allah. Ini yang harus kita ingat. Napas hidup kita dari Allah dan kembali kepada Allah, dan akan diperhitungkan bila menghadap tatapan hakiman. Kedua, mengapa kita harus mengutamakan Allah? Ini kita sedia maklum, sebab Allah telah memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Ketinggal yang tunggal, ini taib yang ketinggal. Anaknya yang tunggal. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga Allah menuruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pandang ringan ayat ini, bagi kita ayat ini sudah biasa-biasa, bukan luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Sebab masalahnya bukan masalah dunia. Masalahnya yang dikasihi oleh Allah, yang diutamakan Allah adalah kita manusia yang tinggal diam di dunia ini. Mengapa? Karena kita manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Amin. Ya. Sebab yang paling penting di dunia ini adalah manusia. Itu yang harus kita pahami. Dinosaur tidak penting bagi Allah. Sebab itu bila dinosaur pupus, Allah biarkan saja. Gunung itu bukan yang terpenting bagi Allah. Lautan yang luas bukan yang terpenting bagi Allah. Semua pohon yang ada di dunia ini bukan yang terpenting bagi Allah. Taman yang paling indah di dunia ini bukan yang terpenting bagi Allah. Yang terpenting bagi Allah adalah saya dan kita semua. Yang percaya katakan amin. Itulah buktinya Allah mengutamakan kita. Sebab itu Allah menciptakan surga untuk manusia. Yesus menyatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga dengan negara tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Surga telah dicipta oleh Allah untuk manusia. Surga bukan dicipta untuk ayam. Surga bukan dicipta untuk kera. Surga dicipta adalah untuk manusia. Itu buktinya Allah mengutamakan manusia. Di dunia ini manusia begitu menamakan tempat yang indah, tempat yang terbaik. Manusia menciptakan taman yang terindah di dunia yang dapat manusia pikirkan. Manusia membina segala bangunan, membina rumah yang terbaik. Dan banyak lagi yang indah-indah yang manusia cipta. Tetapi dari semua ciptaan manusia yang dianggap indah itu, tidak ada yang dapat memberi kedamaian, sukacita dan kebahagiaan bagi hidup manusia. Hanya surga, ciptaan Allah, yang dapat memberi kedamaian, yang dapat memberi sukacita dan kebahagiaan bagi manusia. Semalam kami pergi penginjilan ke Grand E. Ya, jika dari pandangan manusia mungkin hidup mereka ya, indah. Kereta mewah, temaruang kereta, rumah sederhana, ada pengawal bisik magang. Ya. Dan nama kebuah
Jadi begini sampai ya ke Bejai ya. Arab ke terus datai. Begitu anak Mekah sampai ke Mekah mereka sudah sebiliak ini semalam mereka terima Tuhan lebih 10 orang. Ya, mereka terima Tuhan secara pribadi dan kita doakan mereka. Ya. Dan kita lihat mereka betul-betul menyerahkan hidup pada tangan Tuhan. Mereka tidak ada khasnya bergeser. Ya, mengapa sehingga dia mengambil dadah? Karena tiada kedamaian, karena tidak ada sukacita, karena tiada kebahagiaan, karena tiada kasih Allah, karena Allah tiada yang terutama dalam kehidupannya. Bila stres tiada pekerjaan, jalan pintas adalah dadah. Tetapi dia tidak sedar bahwa itu merusakkan hidupnya. Tapi puji Tuhan, dia sedar lebih awal. Dia melaporkan diri kepada polis, ditahan di balai polis, mungkin 2 malam begitu, dilepaskan. Dan kemudian mereka panggil kita datang, dan kemarin kami memberitakan Injil, dan mereka sekeluarga menerima Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Dan ada sukacita yang datang ke jari. Sedangkan malaikat di sana bersukacita, satu jiwa bersukacita bila menerima Tuhan, dilepaskan. Tapi kita diam saja. Di surga tiada getak gigi, di surga tiada tangisan, di surga tiada penderitaan, di surga tiada masalah. Itulah tempat yang Allah ciptakan bagi kita manusia yang diutamakan Allah. Jadi mengapa, pertanyaannya, selama ini hidup kita tidak mengutamakan Allah? Mulai dari hari ini, utamakanlah Allah di dalam kehidupan kita melebihi segalanya. Allah menciptakan surga untuk manusia karena Allah telah memberikan hidup kekal bagi manusia. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia." Untuk kita manusia yang diam di dunia ini, hidup selama-lamanya hanya diperuntukkan untuk manusia. Hidup selama-lamanya bukan diperuntukkan untuk ikan, bukan untuk ular, bukan untuk burung, tetapi untuk manusia. Sebab itu Yesus memperingatkan kita, jangan menyayangi dunia ini. Sebab Allah telah menciptakan surga, sebab Allah telah memberikan hidup kekal bagi manusia. Hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Tiada siapapun yang dapat menghalang. Bila sampai akhirnya di penghujung hidup kita, kita mati meninggalkan dunia ini, tiada siapa dapat menghalang. Tetapi setelah mati, kita harus yakin dan percaya bahwa kita mempunyai hidup yang kekal bersama Allah di surga. Bukan Esa Allah. Karena peristiwa penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk manusia, bukan untuk binatang. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk ciptaan yang lain. Yesus datang untuk manusia yang telah berdosa. Meskipun manusia telah berdosa, telah jauh dari kemuliaan Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah, namun kasih Allah akan manusia sentiasa segar. Kasih Allah kepada manusia sentiasa membara. Sebab itu Allah menyediakan hidup hanya diperolehi dari anaknya yang telah mati di kayu salib. Betapa manusia sungguh-sungguh diutamakan oleh Allah untuk apa? Untuk hidup kekal. Allah rindu bersama dengan manusia di surga. Setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa.
kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita telah terhilang, semua kita telah hilang. Dari segala ciptaan Allah, manusialah yang paling penting. Meskipun telah hilang, dicari kembali, ditemu kembali. Sebab itu setiap penghujung tahun 24-25 Desember kita merayakan Natal. Untuk apa? Memperingatkan kasih Allah yang begitu besar, memberi anak tunggalnya, Yesus Kristus. Disitulah kita melihat betapa bahagianya hidup kita. Manusia yang hina ini, yang berdosa ini, tetapi paling diutamakan Allah. Tepuk tangan untuk Allah kita. Kita kasih Allah yang tulus dan sejati hanya untuk manusia. Sebab itu Allah menciptakan surga dan memberi hidup kekal. Dan di sanalah Tuhan kita bersama dengan Bapa kita di surga. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengutamakan Allah melebihi dari segalanya. Jangan tergoda, jangan tertarik dengan dunia ini, ya, sehingga fokus kita bukan kepada Allah. Sehingga apa yang Allah lakukan bagi kita, menciptakan surga, menyediakan surga bagi kita, memberi hidup kekal sia-sia jika pandangan kita, fokus kita hilang. Kita tidak komitmen, konsisten di dalam iman kita. Yang terakhir, Allah layak menerima keutamaan bagi kita. Allah layak mendapat kasih yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk Allah. Banyak anak-anak Tuhan lebih mengasihi diri sendiri dari mengutamakan Allah, dari mengasihi Allah. Banyak anak-anak Tuhan lebih mengasihi keluarganya daripada mengasihi Allah. Ayat ini satu cabaran bagi kita. Ayat ini bukan berarti kita membiarkan anak kita, tidak mengutamakan anak kita. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi biarlah kita membawa keluarga kita, anak istri kita, sama-sama mengutamakan Allah di dalam hidup, memberi kasih yang terbaik bagi Allah. Amen. Banyak anak-anak Tuhan lebih mengutamakan hartanya daripada mengutamakan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang lebih mengasihi kekasihnya daripada mengutamakan Tuhan. Tidak heran banyak anak muda yang meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan dan mengikuti kekasihnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kasihnya kepada kekasihnya meskipun tidak seiman, kasihnya kepada Allah jauh. Dan saya nasihatkan bagi anak-anak, carilah pasangan hidup yang seiman, agar kasih kita kepada Allah itulah yang terutama. Amin. Banyak anak-anak lebih mengutamakan pelajaran daripada mengutamakan Allah. Banyak anak-anak lebih utamakan bisnisnya dari mengutamakan Allah. Banyak anak-anak Allah lebih mengutamakan pekerjaan daripada Allah. Banyak. Jadi belajarlah kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan ini. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Kenapa harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita? Mengapa harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Seperti mana kita manusia tidak mau ada saingan dalam hidup kita. Jika ada saingan dalam hidup kita, kita tidak senang, kita cemburu. Begitu juga Allah tidak mau ada saingan di dalam mengasihinya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu.
Jika kita cemburu, Allah lebih lagi cemburu jika ada saingan. Dari itu utamakan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab Allah layak mendapat kasih yang terbaik. Allah layak mendapat penyembahan yang terbaik. Ya, sebab itu kita adakan sebelum ibadah latihan. Bagi yang memimpin dalam pujian penyembahan, persiapkan dirimu lebih awal sebelum latihan dan juga sebelum ibadah pada hari Ahad. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban kepada tugas atau pelayanan yang telah diberikan kepada kita, tetapi kita benar-benar menyembah Allah di dalam pelayanan kita. Amen. Ya, benar-benar menyembah Allah di dalam penyembahan kita. Ya. Berilah kemuliaan kepada Tuhan di dalam penyembahan kita. Sujudlah menyembah Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Ini adalah penyembahan yang terbaik. Sebab hanya Allah yang layak kita sembah. Kita dibentuk serupa segambar dengan Allah. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah. Jadikan penyembahan gaya hidup kita. Datang ke gereja bukan hanya sekadar melepas batu di tanah, tetapi kita sungguh-sungguh menyembah Allah. Sungguh-sungguh menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi mengapa saya sering menegur kita bila datang ke gereja kita main telepon? Itu berarti kita tidak ada kerinduan untuk menyembah Allah. Kita tidak fokus. Sedangkan di gereja kita hanya berapa jam saja bagi kita memuji menyembah Allah. Paling lama pun pujian penyembahan 45 menit, 50 menit. Pujian penyembahan. Kita belajar firman Tuhan. Selepas itu selesai dalam masa 2 jam. Tetapi jangan hanya di gereja saja kita memuji menyembah Tuhan. Di rumah kita juga kita dapat menyembah Allah secara pribadi. Di tempat kerja kita juga kita dapat menyembah Allah secara pribadi. Dimanapun kita berada, sedang kita memandu kereta juga kita dapat memuji Allah, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita dapat bernyanyi. Di dalam kita berjalan, kita juga menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh kita. Jadikan gaya hidup penyembahan kepada Allah. Amin. Dan yang seterusnya, Allah layak mendapat pengorbanan dari kita. Yesus sudah berkorban demi kita di atas kayu rega, di atas kayu salib. Pada waktu perang Amerika dan Inggris mulai masuk ke Amerika, lalu mereka menduduki rumah Thomas Nelson, seorang yang kaya. Rumah Thomas Nelson besar, luas. Kuasanya begitu luas. Dan Jenderal Cornwallis menjadikan rumah itu markas Inggris. Jadi Thomas Nelson adalah teman rapat, teman baik Jenderal Washington. Jadi sebab itu Jenderal Cornwallis berpikir tidak mungkin Jenderal Washington berani menyerang rumah lalu memusnahkan rumah Thomas Nelson. Pernah mendengar cerita ini? Tetapi dalam diam-diam Thomas Nelson pergi menyelinap berjumpa dengan Jenderal Washington. Dan Thomas Nelson berkata, semua harta saya serahkan kepada negara kita Amerika. Saya akan memberikan semua aset saya, harta kekayaan saya untuk membeli segala perlengkapan peperangan untuk tentera kita.
Dan sekarang musuh sedang berada di rumah saya. Mereka menjadikan rumah saya markas mereka. Seranglah rumah saya, bomlah rumah saya. Ya. Dan ringkas cerita Jenderal Washington pun menyerang musuh yang berada di rumah teman baiknya Thomas Nelson, dan dibunuh hancur. Singkat cerita, Amerika mendapat kemenangan besar. Kemenangan besar diperoleh dari pengorbanan Thomas Nelson yang sanggup berkorban untuk negaranya. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus sudah berkorban demi hidup kita atas kayu salib. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita korbankan untuk kerajaan Allah. Apa yang telah kita buat untuk BEM Bandar Seri Aman. Apa yang telah kita korbankan. Ya. Berapa banyak masa yang telah kita korbankan untuk pelayanan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang tak hilang. Berapa banyak masa, tenaga yang telah kita korbankan untuk Kristus. Berapa banyak aset yang Tuhan berkatkan, limpahkan dalam kehidupan kita, kita korbankan untuk pelayanan gereja Tuhan. Berapa banyak hidup kita yang kita korbankan untuk Yesus Kristus. Jangan hanya menuntut Tuhan untuk memberkati kita, tetapi kita langsung tidak pernah mau berkorban untuk gerejanya Tuhan. Amen. Ya. Korbankan masa kita, korbankan tenaga kita, korbankan harta kita untuk Tuhan. Itulah tandanya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat dan sedarlah, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu pengorbanan Yesus Kristus, pengorbanan Allah Bapa bagi kita. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pengorbanan Yesus. Itulah buktinya Yesus Kristus mengutamakan kita di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus pada kita nyata dan tak terbatas. Yesus mengutamakan kita melebihi segalanya. Apakah kita melebihi segalanya mengasihi Yesus? Mengasihi gereja Kristus? Apakah Yesus yang terutama dalam kehidupan kita? Mari kita selidiki diri kita masing-masing selama ini. Dan Allah layak mendapat sepenuhnya dari kita. Pengorbanan sepenuhnya, seperti Thomas Nelson. Kita harus memberi yang terbaik dalam hidup kita untuk Allah. Semua manusia yang hidup di dunia ini suka makan ayam. Mana? Yang buah bisa namanya KFC. Ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa ayam. Paling nak manusia nak makan manu sari na. Ya. Paling naknya sehari. Yang kedua hari beli manu, 3 hari beli manu. Ya. Nak ya ada heran manusia bakal manu. Ya, mua bakal manu. Ada yang suka makan leher ayam. Sehingga tercipta lagu ayam. Ada yang suka makan kaki ayam. Banyak yang suka makan sayap ayam. Ada yang suka makan buntut ayam.
Ada yang suka makan perut ayam. Mana? Ada yang suka makan lintan ayam. Nyamai keruk ke lintan. Suka makan lintan. Ada yang suka makan telur ayam. Semuanya berharga dari ayam. Tiada yang tertinggal dari ayam. Bulu ayam pun dipakai sebagai penyambung. Tiada yang tersisa dari ayam. Segala-galanya ayam berikan kepada manusia. Itulah yang Allah dambakan dari hidup kita, sepenuhnya bagi Allah. Amin. Apa saja karena Allah, yang Allah mau kita jalankan dalam hidup ini, kita harus lakukan tanpa tawar-menawar seperti Abraham. Tanpa bersungut-sungut dan tanpa mencari lalu memberi alasan. Bila Allah mau kita sebagai anaknya melakukan segalanya untuk. Tapi yang sedihnya kita memberi nyanyian, kita menyanyian, ku mau cinta Yesus segalanya, ku beri yang terbaik, tetapi seringkali kita tidak memberi sepenuhnya bagi Tuhan, tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan bagi Abraham, bukan harta yang diminta, tetapi anak kesayangan yang diminta. Abraham tidak tawar-menawar. Abraham tidak menolak untuk melakukan mempersembahkan Isaac dipersembahkan kepada Allah. Kita sering seperti Naaman yang disuruh mandi agar sembuh, tetapi Naaman menolak. Itu adalah hal yang sangat mudah. Buka baju, buka tujuannya, terjun ke sungai, nyelam 7 kali. Nanti mau nyelam 7 kali baru menggerai. Dan Naaman nolak. Makanya kita selalu nolak gereja berkat Tuhan. Semadi menyulih orang bukan ngansa. Ini berapa kali orang mandah baru kita makan Naaman, baru kat terjunnya ben lembau nyikan, lembau buka garis, lembau buka seluar, lembau nyikan kaki, semadi nyepuh ke dalam sungai. Banyak anak-anak Tuhan begitu. Amat jarang anak-anak Tuhan seperti Abraham, tetapi banyak seperti pegawai tentara Naaman. Tapi pada hari ini kita akan mempersembahkan hidupnya seperti ayam sepenuhnya kepada Allah, karena Allah rindu mendambakan keutamaan dari kehidupan kita, menyerahkan sepenuhnya untuk Allah. Itulah tanda buktinya, ciri-cirinya orang yang mengutamakan Allah dalam kehidupannya. Kita patut memberi segalanya bagi pelayanan Allah. Jangan hanya menuntut, hanya meminta-minta hanya untuk diberkati, tetapi kita tidak mampu berkorban untuk pelayanan Allah. Kita patut memberi segalanya bagi gereja Allah, untuk kemenangan gereja Allah. Seperti mana Thomas Nelson tadi berkorban untuk negaranya Amerika, dia serahkan segala asetnya, harta kekayaannya, dia sanggup rumahnya dibom demi kemenangan Amerika. Kita juga harus berkorban, memberi sepenuhnya untuk kemenangan gereja Tuhan BIM Bandar Seriaman, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperkembangkan kerajaan Allah, untuk lebih ramai lagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk Allah. Kita harus punya misi dan visi untuk gereja Tuhan. Saya sangat terdorong dengan ketua kampung di Munguk Gernis. Dia berkata seperti begini. Setelah 20 tahun gereja Munguk Gernis padam, lebih 20 tahun selepas pelayanan pestadiannya. Masa pelayanan pestadiannya dia belum menerima Tuhan, dan sekarang dia dan mereka sekeluarga menyerah ke dalam tangan Tuhan. Dia berkata, saya akan berusaha untuk memajukan gereja kami ini, gereja BIM Munguk Gernis. Dan dia telah meminta kepada WB peruntukan 40.000 untuk
baik boleh gereja gereja. Wah, dalam hati saya hanya baru terima Tuhan, dia punya hati kerinduan agar gereja ini ya, menjadi gereja yang baik, menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang berkembang. Dia rindu bangunan gereja ini dihias seperti mana rumahnya dihias dengan cantik, begitu juga gereja ini harus dihias dengan cantik. Itu tandanya dia sudah menunjukkan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita punya kerinduan ya untuk melakukan yang terbaik, melakukan sepenuhnya untuk gereja Tuhan? Pada pagi hari ini kita belajar untuk kedua kalinya dengan tema mengutamakan Allah dalam hidup. Pada pagi hari ini kita belajar ya, mengapa kita harus mengutamakan Allah dalam hidup. Sebab Allah terlebih dulu mengasihi, mengutamakan kita. Kita telah melihat bukti-bukti Allah mengasihi kita lewat firman Tuhan, bukan dari kata-kata manusia, bukan rekaan, tetapi nyata bukti Allah mengutamakan kita dari firman Tuhan yang telah kita pelajari. Kedua, ya, sebab Allah telah memberi anaknya yang tunggal, bukan untuk binatang, bukan untuk ikan, bukan untuk pelandung, bukan untuk dunia, tetapi untuk kita, manusia yang tinggal diam hidup di dunia ini. Jadi apa yang telah kita beri untuk Tuhan? Jika Tuhan sanggup menyerahkan anaknya, dan yang terakhir ya, sebab Allah layak menerima keutamaan dari kita. Allah layak diutamakan sepenuhnya. Jangan utamakan dunia ini, jangan abaikan Allah di dalam kehidupan kita. Bertobatlah. Jika selama ini kita mementingkan diri kita, tidak mengutamakan Allah di dalam kehidupan, memang kita hidup sebagai orang percaya, kita terlibat dalam pelayanan, kita sering beribadah, apalagi yang tidak beribadah, yang mengabaikan ibadah, itu lebih lagi tidak mengutamakan Tuhan. Jadi utamakan Allah. Mulai dari hari ini, beri komitmen kita. Hanya orang mengutamakan Allah, yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh akal budi, yang akan bersama dengan Allah di surga. Hanya orang yang mengutamakan Allah, yang tetap taat, yang tetap menjaga kekudusan, dan tetap setia sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat-Mu, terima kasih untuk teguran peringatan-Mu buat kami semua. Memang benar Bapa, Engkau telah menjauh dari kehidupan kami, menjauh dari hati kami. Kami telah menempatkan hal-hal yang lain, hatta kami, pekerjaan kami, bisnis kami melebihi Engkau dalam kehidupan kami. Mulai dari hari ini Tuhan kami bertobat. Kami mengaku Tuhan kami telah suam-suam kuku sehingga tidak mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dan mulai dari hari ini Engkaulah terutama, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami tidak mau menjauh dari Engkau Tuhan. Kami mau sentiasa mendekat dengan Engkau. Kami sentiasa Engkaulah yang mendapat tempat yang tertinggi, terutama dalam kehidupan kami. Berkati semua kami yang ada di sini, dan jemaat-Mu juga yang mengikuti ibadah ini lewat live stream ini. Tuhan Kau juga berkati mereka, jamaah mereka, agar Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu BM Banasri Aman ini Tuhan mengutamakan Engkau dalam kehidupan melebihi segalanya Bapa. Terima kasih. Kau berkati perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati segala tugas kami, berkati pelayanan kami. Beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Bapa. Dan pada petang nanti kami akan pergi ke Ulus Kerang, BM Nangan Melai. Kau pimpin kami, berkati kereta yang kami pakai, dan berkati pelayanan kami. Tuhan berkati jemaat di sana, agar Engkau Tuhan Yesus yang menjamah mereka, yang menyentuh mereka, yang mengubah mereka,
dan membangkitkan mereka untuk melangkah lebih jauh lagi dalam kehidupan mereka dan juga mengutamakan Engkau di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih untuk jari Tuhan memberikan ya minggu baru kita ya bertemu baru dengan tema kesama belajar hari hidup Abraham berkeni mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.